Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya subscribernya Islamic Seven Daily. Hari ini Ane mau reaksi tentang zikir, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dengan berzikir hati kita menjadi tenang, gitu ya. Artinya kalau kita mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik pagi, petang maupun malam, maka hati kita akan menjadi tenang. Salah satu ketenangan hati kita itu ketika kita berzikir, bentuknya adalah dalam zikirnya itu adalah bertafakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir dalam setiap keadaan, yang duduk, berdiri, duduk dan tidurnya, lalu kemudian berpikir, bertafakur. Ya, ini makanya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang berusaha untuk memikirkan kesudahannya dia setelah meninggal, setelah wafat, lalu kemudian berpindah kepada hari akhir, gitu ya. Ketika dia menghadapi fase-fase yang sangat sulit setelah alam dunia, ya, setelah alam dunia, yakni alam kubur, lalu kemudian alam akhirat. Maka zikir ini bisa menghidupkan hati, lalu kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini menjadi orang-orang yang mencoba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an, lalu kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada beberapa zikir yang tadi Anda lihat, Anda coba cari di beberapa sumber, dan kaget juga sih, gitu. Ya kaget nggak kaget sih, tapi di sini kita lihat aja ya. Let's go, let's get it on. Oke, zikir yang dilafazkan oleh mereka ini kayaknya la ilaha illallah, cuman terdengarnya la ilaha gitu ya. Allah, dan gerakannya tuh ekstrim gitu ya. Oke, lanjut dulu deh. Ini kayaknya di sebuah pesantren ya, di sebuah pesantren, dan ini santri-santrinya gitu. Sedikit tapi ya santrinya. Oke, tadi video yang pertama zikir la ilaha illallah sambil goyang, sambil Allah karim. Nah, ini apa lagi nih? Allah karim ya Rob. Ini zikir apa sih? Apa baca syair, apa joget? Kalau dari pakaian sih mereka pakai imamah gitu kan, pakai jubah, pakai kafayeh di leher, tapi ada yang megang gitar ya. Main bass dong. Sampai joget-joget, sampai muter gitu kan, Masya Allah.
joget-joget terus lo ya. Coba di ujung kayak apa? Salawat dia loh. Di penghujungnya salawat. Ini subhanallah. Oke, lanjut video berikutnya. Bertobatlah kalian. Ya Rabb, bertobat. Ini apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia lafaznya melantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi dulu, ini mau zikir apa mau silat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ibu-ibu ngapain zikir sampai begitu? Allahu Akbar. Sampai kehilangan kesadaran. Ini zikir atau apa sih? Apa sih? La ilaha illallah. Oke, sekarang lapasnya ganti la ilaha illallah. Oke ya, ini ikhtilat. Bercampurnya ikhwan dan akhwat. Zikir dalam satu tempat bercampur ikhwan dan akhwat. Dan akhwatnya zikir sampai kehilangan kesadaran. Dan tadi ada ibu-ibu sampai terlepas hijabnya, megang tiang. Damn, kayak stripping gitu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Woi, la ilaha illallah, zikirnya lafaz la ilaha illallah tapi sambil joget. Allahu Akbar, ini daerah mana sih? Ini di atas panggung ada apa ya? Aneh nggak mau nyebut ulama nih, tapi tokoh agama gitu. Berzikir mimpin di atas mimbar, di atas panggung, dan yang zikir kayak gitu, joget-joget. Yang dizikirkan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan itu jadi tontonan para laki-laki. Coba yang tahu daerah mana nih, kasih tahu aneh deh. Zikir-zikir begini nih. Nah, jangan lompat-lompat kan? Nah, kayak kesurupan. Astagfirullah.
Allahu Akbar. Ini kayak orang kehilangan kesadaran, stripping gitu, joget. Ya Allah Robbi. Udahlah. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu udah jelas gitu loh. Dalam Al-Qur'an itu Allah katakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa du'al jahri minal qawli bil 'udwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu. Berzikirlah kepada menyebut nama Allah gitu ya, menyebut apa ya? Lantunan-lantunan zikir gitu. Dalam hatimu dengan merendahkan diri ya, dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini perintahnya jelas gitu loh. Suruh berzikir supaya hati lebih tenang ya, dengan apa namanya, merendahkan diri dan hadirkan rasa takut, dan juga tidak mengeraskan suara. Oke lah, bicara mengeraskan suara, mungkin ini ikhtilaf. Tetapi adab dalam berzikir, apakah hal-hal seperti itu bagian dari adab dan akhlak? Ana pikir enggak, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah mengatakan, yang artinya kami pernah bersama Rasulullah SAW, jika sampai ke suatu lembah kami bertahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara kami. Lalu Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, wahai sekalian manusia, lirihkan suara kalian. Kalian tidak menyeru kepada sesuatu yang tuli dan gaib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, Maha berkah nama, dan Maha tinggi kemuliaannya. Ini jelas gitu loh. Ada adab dalam berzikir. Quran menyerukan untuk tidak mengeraskan suara, hadirkan hati, rendahkan hati, lalu kemudian usahakan untuk timbul rasa takut, lalu kemudian kita rasakan bahwa Allah itu mendengar zikir kita. Ya Allah ya Rabb, sampai zikir sampai kayak orang kesurupan gitu. Taib, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita untuk bisa lebih beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau zikir kayak gitu kan dengan gerakan-gerakan yang sampai hilang kesadaran, ini kan enggak ada akhlak dan enggak ada adab gitu. Ya, fungsinya zikir itu adalah menenteramkan hati. Kalau begitu malah nggak tentram hati, kayak orang kesurupan. Ya, udahlah, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan jangan jauh-jauh dari ulama yang lempeng. Ya, ikutin Quran, pemahaman para sahabat, gitu. Ya. Ikuti sunnah dan pemahaman para sahabat. Minimal ikutin mazhab yang 4 deh. Kalau kita nggak bisa nggak memiliki ilmu untuk menelaah hadis dan segala macam, ikutin aja tuh imam yang 4. Terserah mau ikutin siapa. Mau Imam Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh, Hambali boleh, bebas. Minimal itu, cukupkan di situ. Ya, cukupkan di situ. Udah gitu aja. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.